Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Regina Skarluftanugraheni. Yang kedua, Rifki Septiawan Hanggoro. Yang ketiga, Arinda Putri Sasti. Yang keempat, Feby Ardiana Dea. Di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi potensi dan peluang ekspor. Selanjutnya, keunggulan kompetitif dari produk. Produk sendiri merupakan sesuatu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi suatu tujuan atau kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, untuk memasuki ke pasar ekspor, suatu produk harus memiliki strategi sehingga produk tersebut memiliki keunggulan dibanding dengan produk-produk lainnya. Yang pertama ada harga. Nah, harga ekspor sendiri adalah cara untuk menentukan tingkat harga yang sesuai dengan kondisi internal perusahaan dan situasi pasar yang dihadapi, agar penjualan dapat berhasil sehingga perusahaan dapat meraih keuntungan serta manfaat yang diharapkan. Contoh dari keunggulan kompetitif harga yaitu dengan produk yang sama, salah satu produk memiliki harga jual yang lebih rendah sehingga produk tersebut memiliki keunggulan kompetitif di bidang harga. Yang kedua, kualitas. Kualitas merupakan seberapa baik sebuah produk sesuai dengan spesifik dari pelanggan. Nah, kualitas meliputi kualitas kinerja, kualitas kesesuaian, daya tahan, dan kehandalan. Kualitas produk sendiri akan berdampak pada kepuasan konsumen. Konsumen yang puas cenderung akan mengulangi pembelian pada produk tersebut. Yang ketiga, kemasan atau packaging merupakan wadah, pembungkus, atau pelindung suatu produk untuk memberikan kemudahan dalam penggunaan. Nah, selain itu, kemasan juga memberikan daya tarik atau promosi dan sebagai identitas atau image dari suatu produk. Selain itu, kemasan juga akan memudahkan dalam pendistribusian serta penyampaian informasi dan cerminan inovasi produk. Contoh dari keunggulan kompetitif kemasan yaitu penggunaan teknologi apa yang digunakan dan apakah kemasan tersebut dapat didaur ulang, dapat memberikan nilai lebih pada produk tersebut. Yang keempat, ada biaya produksi atau operasional, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Nah, pelaksanaan produksi dengan berproduksi dengan biaya yang minimum akan memperoleh keuntungan yang optimum dan dapat bersaing dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga produk pesaing. Ya, saya lanjutkan untuk yang kedua, ciri-ciri pasar potensial dengan pendekatan permintaan dan penawaran. Pendekatan permintaan. Cara terbaik untuk dapat mengetahui kondisi maupun potensi yang dimiliki pangsa pasar tertentu. Metode ini menekankan mengenai kebutuhan manusia yang hingga kini masih belum dapat terpenuhi sepenuhnya atau mungkin ada yang telah terpenuhi tapi hasilnya kurang memuaskan. Untuk pendekatan penawaran berawal dari kemampuan yang dimiliki seseorang wirausaha dalam memproduksi suatu barang, memberikan pelayanan baik itu jasa maupun produk dan aktivitas lainnya. Dengan melakukan pendekatan ini, maka secara tidak langsung Anda akan mengetahui tingkat pesaing lainnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ceruk pasar. Ceruk pasar atau niche market merupakan segmen kecil dari sebuah pasar yang lebih spesifik dengan pesaing yang lebih sedikit. Segmen dari pasar ini berupa sekelompok konsumen dengan karakteristik yang serupa. Ciri-ciri ceruk pasar sendiri itu meliputi yang pertama, bagian kecil dari keseluruhan pasar. Yang kedua, perusahaan melayani kebutuhan konsumen secara spesifik. Yang ketiga, skala ekonomi yang rendah akibat ukuran pasar yang relatif kecil. Yang keempat, biasanya mengandalkan pemasaran terdiferensiasi. Yang kelima, melakukan pengembangan produk yang unik atau dapat menyelesaikan masalah sekelompok konsumen sehingga konsumen bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu jika sukses dapat memperoleh margin keuntungan yang tinggi. Adapun teknik untuk menentukan ceruk pasar yang pertama yaitu menemukan keunggulan dan daya tarik produk. Yang kedua,
melakukan riset untuk mengetahui pasar. Yang ketiga, mengetahui target secara mendalam. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan pelanggan. Yang kelima, memilih target segmen pasar dan selalu melakukan evaluasi. Yang keenam, memikirkan cara penyebaran informasi atau berita terkait usaha yang dijalankan. Yang ketujuh, melakukan investasi dalam periklanan PPC. Yang kedelapan, yaitu terbuka untuk peluang baru, dan yang terakhir yaitu mendengarkan konsumen. Untuk strategi pasar ceruk itu ada 3. Yang pertama yaitu strategi kepemimpinan biaya, yang kedua strategi diferensiasi, yang ketiga strategi fokus. Nah, strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi menargetkan pasar utama, di mana ada banyak pelanggan. Nah, di bawah strategi kepemimpinan biaya, perusahaan fokus mengurangi biaya operasi untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Selanjutnya, di bawah strategi diferensiasi, perusahaan mengandalkan keunikan produk dan memasarkannya di pasar utama. Sedangkan di bawah strategi fokus, perusahaan menargetkan ceruk pelanggan potensial yang relatif sempit. Produk yang diperjualbelikan secara global atau mungkin produk ekspor tentunya harus melewati atau memenuhi kriteria dan standar yang telah ditentukan. Nah, adapun barang-barang yang mampu bersaing atau marketable di pasar ekspor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk yang unik dan inovatif. Tentunya apabila kita mau memperdagangkan suatu produk secara ekspor, maka produk yang diperjualbelikannya harus memiliki ciri khas yang membedakan produk ini dengan produk sejenis lainnya. Yang mana perbedaan atau ciri khas yang dimiliki pada produk ini akan menarik minat dari konsumen. Yang kedua yaitu produk yang mengikuti tren secara global. Nah, seperti teori ekonomi pada umumnya bahwasanya tingkat permintaan biasanya dipengaruhi oleh tren yang sedang berkembang. Nah, maka dari itu produsen harus bisa membaca peluang yang tersedia di pasar. Misalnya, kita ambil contoh terkait bidang kosmetik. Nah, seperti yang kita tahu ya, rata-rata masyarakat Indonesia sekarang mulai lebih tertarik menggunakan produk-produk kosmetik dari luar negeri. Paling banyak biasanya dari Cina dan Korea. Sedangkan ternyata masih ada produk dari dalam negeri dari Indonesia itu yang mampu menyentuh pasar ekspor, yaitu produk dari beauty water. Nah, ternyata produsen dari beauty water ini mampu membaca konsumen terkait bentuk kosmetik apa sih yang sedang diminati di masyarakat secara global, dan mungkin bisa diberikan ciri khas atau keunikan itu dari kandungannya atau dari cara pengemasannya. Yang ketiga yaitu dari kemasan. Kemasan ini merupakan suatu aspek yang penting ya dari suatu produk, karena selain fungsinya untuk melindungi produk, namun ciri-ciri kemasan yang baik itu tertera dari konteks-konteks yang disediakan dari kemasan itu sendiri, baik dari nama produk, kandungan produk, alamat, dan lain-lain. Itu memang segala informasi yang ingin disampaikan kepada konsumen itu tertera dari kemasan, dan juga menarik atau tidaknya kemasan itu bisa menjadi penilaian pertama konsumen terhadap suatu produk, sehingga kemasan ini menjadi penilaian yang termasuk salah satu penilaian sangat penting ketika konsumen akan membeli suatu produk. Yang terakhir yaitu harga yang bersaing. Berdasarkan salah satu sumber literatur yang saya baca, bahwasanya produk yang diperjualbelikan oleh Jepang itu dia cenderung memang memiliki kemasan yang sangat menarik atau istilahnya lebih premium. Namun biasanya produk yang diperjualbelikan atau produk yang berasal dari negara Jepang ini memiliki harga yang cukup pricey atau mungkin tidak ramah di kantong. Nah, sebagai seorang produsen kita juga harus memperhatikan bagaimana harga pada produk sejenis itu yang berlaku di pasar, sehingga harga yang ditetapkan masih mampu bersaing.